Tinggal kita istiqomah saja. Teruslah berdoa di waktu-waktu mustajab. Tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah urusan-urusanmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun besarnya hutangmu akan dibantu dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajatmu akan dikabulkan, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Teman-teman semuanya, sahabat channel Enceng Kurniawan dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan yang terbaik untuk Anda semuanya. Allah berikan kenikmatan kesehatan untuk kita semuanya. Allah mudahkan, Allah lancarkan rezeki kita. Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari berbagai arah. Yang sekarang saat ini memiliki amanah, Allah bantu tuntaskan, Allah lunaskan amanah-amanah kita. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga perjumpaan ini adalah perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, segala sesuatu itu pasti ada prosesnya. Tidak ada yang instan. Begitupun dengan rezeki. Rezeki tidak akan begitu saja datang tiba-tiba ke hadapan kita, jatuh dari langit. Tapi semuanya memerlukan proses. Dalam proses tersebut, kadang ada yang lambat sekali prosesnya. Tapi tidak sedikit, ada yang lebih cepat prosesnya. Itu semuanya tidak lepas dari takdir atau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, insya Allah di video kali ini saya akan berbagi satu doa atau amalan yang bila mana kita mau mengamalkan amalan ini, insya Allah wasilah doa ini, wasilah amalan ini, apa yang menjadi hajat kita atau rezeki kita yang termasuk tadi saya sebutkan, insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini saya ambil dari salah satu nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Insya Allah bila mana kita berdoa dengan Asmaul Husna ini sesuai hajat kita, sesuai kebutuhan kita, insya Allah ini akan mempermudah cepat terkabulnya doa kita. Dan berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna ini, teman-teman semuanya, insya Allah ini juga termasuk tata cara atau adab dalam berdoa. Dan insya Allah bila mana kita mengawali doa kita dengan Asmaul Husna atau sebagian Asmaul Husna, insya Allah doa kita akan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semuanya, sebelum ke pembahasan, silahkan teman-teman untuk meringankan tangan untuk membantu channel ini agar semakin berkembang dan saya terus bisa berbagi manfaat. Silahkan untuk klik tombol like-nya, jangan lupa subscribe channel ini, serta silahkan tulis komentar atau hajat atau doa terbaik di kolom komentar. Insya Allah kita saling aminkan. Insya Allah bila mana kita saling mengaminkan, doa kita insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 62 yang berbunyi, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi orang yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan rezeki baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut teman-teman semuanya, kita bisa ambil kesimpulan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu nama baik Allah atau Asmaul Husna, yaitu Al-Basit, yang artinya maha melapangkan rezeki. Tentunya teman-teman, kita ingin selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Darilah itu, sebagian tata cara berdoa kita pakai, kita gunakan kata Al-Basit ini atau Ya Basit dalam berdoa. Baca Al-Basit ini teman-teman. Lalu bagaimana tata cara mengamalkan Al-Basit ini atau Ya Basit ini? Oke teman-teman. Sebelum kita memulai doa, tentu yang namanya doa itu ada tata cara dalam berdoa. Di antaranya, kalau kita mau menggunakan amalan ini, kita baca
Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit. Minimal 3 kali kita baca sebelum mengawali doa. Lalu setelah itu kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita perbanyak istighfar atau kita baca istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, atau dengan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya teman-teman semuanya. Setelah itu barulah kita panjatkan, kita minta sama Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi doa kita, silahkan kita mohonkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit 3 kali misalkan. Lalu setelah itu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, atau Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Lalu kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, silahkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaiknya atau dengan hajat sesuai hajat kita masing-masing. Insya Allah apabila teman-teman mengamalkan amalan ini atau sebelum berdoa, insya Allah akan dimudahkan, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan segera diijabah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kalau teman-teman ingin mengamalkan amalan ini, boleh juga dibaca sebanyak 100 kali setelah selesai sholat duha. Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit. Atau sebagai tambahan amalan lain-lainnya juga, silahkan baca. Atau kalau kita memiliki tekad yang kuat, kita bangun di sepertiga malam, kita laksanakan sholat, itu sholat tahajud, manfaatkan waktu-waktu mustajab tersebut. Kita baca Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit sebanyak 100 kali. Insya Allah permohonan kita, doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi untuk mengamalkan Ya Basit ini cukup mudah. Silahkan sebelum kita memulai doa, kita baca Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit di setiap kita mau berdoa. Insya Allah teman-teman, buktikan sendiri khasiatnya, buktikan sendiri padilah keutamaan yang akan teman-teman dapatkan ketika kita mengamalkan Ya Basit ini. Insya Allah rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.